Hello, welcome to Detineliana YouTube channel. Please subscribe, like, comment, and share. Today, we will study about verb plus s, es, or ies. Let's start the explanation about verb plus s, es, and ies. Check it out. What is verb? Verb is the word that show the action or the activity. Verb adalah kata yang menunjukkan action, aksi, or activity atau aktivitas. The function of verb. The first, to show the actions is done by someone. Menunjukkan aksi yang dilakukan oleh seseorang. For example, smile, sing, eat, drink, and etc. Smile, senyum, sing, bernyanyi, eat, makan, drink, minum. The word show the actions is done by someone. Jadi kata-kata itu menunjukkan aksi yang dilakukan oleh seseorang. The second one is to show the accidents, menunjukkan accident atau kejadian. For example, happens, becomes, happens artinya terjadi, become artinya menjadi, and etc. The third one is to show the situations. For example, be, exist, and etc. The fourth, the functions of verb in the fourth one is to show the attitude, menunjukkan attitude. Attitude itu adalah sikap. For example, agree, disagree, agree artinya setuju, atau disagree artinya tidak setuju, and etc. The using of verb 1 and verb 1 plus s, es, and ies. Verb 1 or verb 1 plus s, es, or ies is used in a simple present tense. Biasanya kata kerja pertama atau kata kerja pertama ditambah s, es atau ies digunakan pada simple present tense. Verb 1 is used for subject I, you, they, we, or plural nouns. Plural nouns itu kata benda jamak. For example, students, studentsnya pakai s. Teachers, teachersnya pakai s. People, people itu kata benda tunggal. People itu orang yang lebih dari satu. Kalau orang yang satu orang, persons. And then, for example, I sing a song. I, subject I, sing kata kerja pertama, a song adalah objek. Kata singnya adalah kata kerja pertama. Kenapa dia menggunakan kata kerja pertama? Karena subjeknya I. Tony and Rudy eat fried rice. Eat-nya menggunakan kata kerja pertama karena subjeknya lebih dari satu. Tony dan Rudy itu dua orang, jadi dia termasuk plural nouns. And the other side is verb 1 plus s, es, and ies is used for subject he, she, it, or singular noun. Singular noun is a tunggal, kata benda tunggal. For example,
She sings a song. Look at the verb. Lihat kata kerjanya. Kata kerjanya tambah S di situ. Why? Because the subject is used, yang digunakan, subjek yang digunakan adalah subject she. Sarah goes to cinema. Kata goes, actually kata kerja pertamanya adalah go. Karena subjeknya Sarah, singular nouns. So the verb we add a es. So goes. Jadi kata kerjanya kita tambahkan es menjadi goes. Sarah goes to cinema. Sarah pergi ke bioskop. The rules of adding s, es, and ies for the verb. Jadi aturan untuk menambahkan s, es, atau ies pada kata kerja yang terdapat pada tenses simple present tense. The first, if the verbs are ended by o, ss, s, esh, ch, x, z, we can add es. For example, jika kata kerjanya diakhiri dengan huruf o, ss, sh, ch, atau x, x, dan z, maka kita tambahkan es. For example, go berubah jadi goes, toss berubah jadi tosses, push berubah jadi pushes. Ada kata kerja huruf O di sini, maka tambahkan es. Kemudian es di sini, maka ditambahkan es. Kemudian sh di sini, tambahkan es juga. Remember, ingat, if the verbs are ended by these alphabets, jika kata kerjanya diakhiri dengan huruf ini, o, ss, sh, ch, x, dan z, maka tambahkan es di belakangnya. The second one is contoh selanjutnya catch. Catch diakhiri dengan ch, maka tambahkan es, catches. Mix diakhiri dengan x, jadinya mixes. Buzz, buzzes. Rules yang kedua, the second rules. If the verbs are ended by y, jika kata kerjanya diakhiri dengan y, but before y is consonant, consonants adalah huruf mati ya. So y is changed to be I and add es. I repeat once more. Jika kata kerjanya diakhiri dengan y, tetapi sebelum y-nya adalah huruf mati, maka y-nya diganti dengan i, tambahkan es. For example, study diakhiri dengan y, sebelum y-nya huruf mati yaitu d, maka y-nya diganti i, tambahkan s. Jadi study menjadi studies. Fry berakhiran huruf y, sebelum y adalah huruf r, maka y-nya diganti i, tambahkan s. Fry jadi fries. Ingat, ini yang berakhiran y, tapi sebelum y-nya huruf mati atau huruf konsonan. Maka diubah menjadi i, tambahkan es. Study, studies, fry. Fries, contoh lainnya misalnya cry, menangis. Cry menjadi cries.
The third rules, aturan ketiga. If the verbs are ended by y, masih dengan y atau y, but before y is vowel, vowels, huruf hidup ya, a, i, u, e, o, we can add s. Kita hanya menambahkan huruf s di belakangnya. I repeat once more. If the verbs are ended by y, but before y is vowel, we can add s. Jika kata kerjanya diakhiri huruf y, tetapi sebelum y adalah huruf hidup, a, i, u, e, o, maka kita tambahkan s di belakangnya. For example, by, huruf y, sebelum y-nya huruf hidup, u, makanya jadi buys. Play, jadi plays. Aturan yang keempat. Beside the rule before, selain aturan-aturan yang ada yang 3 tadi sebelumnya, kita bisa menambahkan s pada kata kerja. Selain aturan yang 3 tadi, kita bisa menambahkan s pada kata kerjanya. Ibu ulangi lagi. Aturan pertama, jika kata kerjanya berakhiran o, ss, ch, sh, x, dan z, maka tambahkan es. Jika kata kerjanya berakhiran y, sebelum y huruf mati, maka ganti y-nya jadi i, tambahkan es. Jika kata kerjanya berakhiran y, tapi sebelum y-nya huruf hidup, maka tambahkan s. Nah, jika kata kerjanya tidak sesuai dengan rule yang 3 tadi, maka tinggal kita tambahkan s. Contohnya shines, bersinar, shines, cut. Oh, ini tambah s ya, cuts. Ini tambahkan s di sini. Read jadi reads. Sing jadi sings. Knit jadi knits. Meow jadi meows. Ulangi lagi, signs jadi signs. Cut jadi cuts. Ada s ya di sini ya. Read jadi reads. Sing jadi sings. Knit jadi knits. Meow jadi meows. Ingat-ingat ya, please remember. Tolong diingat-ingat. Let's try. For more understanding, let's look at the example. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita lihat contohnya. Pay attention to the sentences. Perhatikan kalimatnya. I make banana cake. Make, kata kerja di sini. Kata kerja pertama tanpa ditambahkan apapun karena subjeknya I. My mother and I go to the market. My mother and I go to the market. Kata kerjanya go di sini. Tidak ditambahkan apapun karena subjeknya adalah subjek plural atau subjek jamak. The students, nah students-nya lebih dari satu. Sing Indonesia Raya anthems. Siswa-siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sing-nya kata kerja pertama di sini ya. Karena subjeknya lebih dari satu. He repairs his bike. Repairs-nya kata kerja pertamanya repair, tambah s di sini repairs. Kenapa dia repairs? Karena subjeknya he. The cat meows every night. Meow-nya ada s juga. Cat-nya satu tunggal. Jadi meow-nya tambah s, meows. My mother-nya tunggal ya. My mother, subjeknya tunggal.
Washes, jadinya washes kan. Karena kenapa dia washes? Karena selain subjeknya tunggal, kemudian dia berakhiran SH. Makanya washes our clothes. Ibu saya mencuci baju-baju kami. Rina subjek tunggal, kemudian studies. Studies-nya, kenapa tadi studies? Karena dia berakhiran Y, kata kerja dasarnya adalah study. Berakhiran Y, tapi sebelum Y-nya huruf mati. Karena dia sebelumnya adalah subjek tunggal, makanya dia menjadi studies. Rina studies English. Rina belajar bahasa Inggris. Alex prays. Ini ya kata kerjanya adalah huruf Y, sebelum Y-nya huruf hidup, maka tambahkan S. Selain itu, kenapa dia ditambahkan S? Karena dia subjeknya tunggal, Alex. Alex prays before sleeping. The chef mixes the dough. Mix, dari kata kerja mix. Dari kata kerja mix, berakhiran X di sini. Tadi rule-nya, kalau dia berakhiran X, tambahkan ES untuk subjek yang tunggal. The chef mixes the dough. Let's do the exercise. Mari kita kerjakan latihan. Do the exercise below. Choose the correct form S, ES, IES for the verb below. Kerjakan latihan di bawah ini. Pilih bentuk S, ES, atau IES yang benar dari kata kerja berikut. Create. Create. Yang mana yang benar? Create. Tambah S, atau ES, atau IES. Kemudian, say. Tambah S, ES, atau IES. Ada lagi blush. Sama tambah S, ES, atau IES. Process. Next, task. Kemudian, carry. Things. Come. Feed. Learn. Cry. Do. Okay. I repeat once again. Create, say, blush, process, text, carry, think, calm, feed, learn, cry, do. Which one is correct? Create. Yang mana? This one or this one or this one? Yes, you are right. Creates. Kemudian say. Which one? Yeah, this one. Blush.
Sering dengar blush on? Blush yang mana? Rule yang mana dipakai? Yang this one, or this one? Yeah, this one. Process? Yes, this one. Next, talks? Yes, this one. Carry? Carries, yeah. Things? Things, okay. Come? Comes, okay. Feed? Feeds. Learn? Learns, okay. Cry? Cries, okay. Do? Does, okay, very good. You are excellent. Look at the answer. Nah, look at the underlines ya, lihat yang di garis bawahi. Penambahan S, ES, dan IES-nya. Oke. Comes, feed, learn, cry, do, creates jadi creates, say jadi says, blush jadi blushes, process jadi processes, talks jadi taxes, carry jadi carries, things jadi things, come jadi comes, feed jadi feeds, learn jadi learns, cry jadi cries, do jadi does. Can you understand it? Bisa dipahami? I hope you can understand my explanations. Thanks for watching. Wait for the next lesson. See you, my awesome student.